Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu pada kesempatan hari ini untuk kita bersama. Terima kasih untuk kepercayaan kepada saya untuk membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Dan kita akan belajar dari satu topik kebenaran firman Tuhan, berdiri kokoh di tengah badai. Wow. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini untuk kami boleh belajar bersama-sama dari firman-Mu. Berkati kami semua dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami memahami kebenaran dan akan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami pertaruhkan waktu pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Ayat 46 berbunyi demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, dari kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan belajar sekali lagi dengan topik berdiri kokoh di tengah badai. Berdiri kokoh di tengah badai artinya tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan sehebat pun apapun yang terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Berdiri kokoh di tengah badai artinya bahwa tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dan sehebat apapun yang terjadi. Jika kita memperhatikan situasi keadaan dunia ini dan juga di Indonesia, lingkungan kita masing-masing, banyak persoalan, tantangan, dan masalah yang terjadi. Yesus menyebutnya dengan hujan, air bah, banjir yang melanda. Dan itu semua bisa membahayakan. Ya. Bahkan jika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, bukan hanya membahayakan saja, tetapi bisa melemahkan, menggoyahkan, bahkan dapat menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan dari pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini, Yesus dalam kemahatauannya memberikan firman-Nya bagaimana orang-orang percaya dalam kondisi tersebut tetap berdiri kokoh seperti sebuah rumah yang tahan terhadap terpaan angin, hujan, air bah, dan banjir yang melanda. Karena rumah itu memiliki pondasi yang kuat. Pada waktu dibangun, jelas sekali tadi dikatakan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 48 dan Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Rumah tersebut didirikan di atas
tanah. Di atas tanah yang digali dalam-dalam dan diletakkan di atas batu. Dan itu yang menyebabkan rumah itu berdiri dengan kokohnya. Tuhan Yesus tidak menginginkan orang-orang percaya seperti sebuah rumah yang tidak tahan terhadap hujan, banjir, dan angin yang melanda. Karena rumah itu dibangun, didirikan pada tanah tanpa dasar. Bahkan dalam Injil Matius dikatakan bahwa rumah itu didirikan di atas pasir. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau sebuah rumah yang tidak didirikan dengan dasar yang kokoh, dengan dasar yang kuat, maka rumah itu akan pasti roboh. Dan dikatakan bahwa rumah yang didirikan di atas tanah, diletakkan begitu saja di atas tanah, bahkan di atas pasir, pastilah rumah itu akan cepat roboh dan akan hilang sama sekali. Saya ingat dulu waktu masih kecil suka main di pasir dan kami mendirikan rumah-rumahan. Ada rumah yang berbentuk istana, ada rumah yang ada tiangnya dari kayu. Tetapi apa yang terjadi tatkala ada seperti ombak datang ke pantai, maka rumah yang kami bangun itu menjadi roboh. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa berbahayanya bagi rumah yang tidak didirikan pada tempat yang tepat dan dengan dasar yang tepat. Tetapi sungguh luar biasa tatkala rumah itu didirikan pada dasar yang tepat dan di atas batu, yang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa batu itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kita melihat apa yang terjadi dengan rumah yang kokoh dan rumah yang rapuh itu, maka kita mau melihat pada siang hari ini bagaimana menjadi seperti rumah yang kokoh di tengah-tengah situasi badai sehebat apapun. Tuhan Yesus memberikan caranya dengan sangat jelas. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan caranya dengan sangat jelas di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47. Di situ dikatakan ada 3 hal yang Yesus katakan bahwa untuk menjadi seperti rumah yang kokoh dibangun, maka 3 hal ini adalah seperti berikut. Yang pertama, datang kepada Yesus. Ya. Yesus mengatakan sekali lagi ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakannya kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi kalau kita mau berdiri kokoh di tengah badai, seperti sebuah rumah yang kokoh dan tidak gampang dirusakkan oleh kondisi angin, hujan, air, bah dan banjir, maka Yesus katakan datang kepadanya. Datang kepada Yesus. Apa artinya Bapak Ibu saudara? Cari Yesus, ya. Bukan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bukan hanya mencari dia, menjadikan dia idola bagi kita. Bukan hanya menjadi pengikutnya begitu saja, tetapi jadikan Yesus pusat kehidupan dan sumber pertolongan untuk kita. Serta Yesus menginginkan kita memiliki hubungan pribadi dengan dirinya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa harus datang kepada Yesus? Kenapa tidak boleh datang kepada yang lainnya? Kenapa kita tidak boleh memusatkan diri kita kepada hal-hal yang lainnya? Tetapi kita harus memusatkan diri kita kepada Kristus itu sendiri.
sebagai sumber pertolongan kita. Mengapa harus datang kepada Yesus? Karena Yesus memiliki kuasa. Dan kuasanya di surga dan di bumi. Injil Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Hebat bukan? Nah kalau demikian, kenapa kita harus mencari yang lainnya? Kalau kita tahu bahwa Yesus itu yang memiliki kuasa yang tidak terbatas di surga maupun di bumi. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena dia memiliki kuasa di surga dan di atas bumi ini. Dia berdaulat atas alam semesta ini. Dia berdaulat juga di dalam surga. Kemudian berikutnya, karena Yesus adalah batu penjuru, sumber kekuatan kita. Filipi pasal 4 ayat 13. Di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sendiri menjadi kuat tatkala dia diperhadapkan oleh banyak masalah. Tatkala dia diperhadapkan dengan banyak tantangan, maka kekuatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, bagian C. Di sana dikatakan, Yesus sendiri mengatakannya, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 5 bagian C. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus Bapak Ibu Saudara, kita adalah nol besar. Kita tidak ada artinya. Dan kita tidak mampu untuk dapat melakukan apapun. Tetapi karena Tuhan dan di dalam Tuhan Yesus, kita ada kemampuan, kita ada kekuatan, kita ada hikmat untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kita sendiri. Yang berikutnya, kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena Yesus sendiri menginginkan kita, mengundang kita untuk datang kepadanya. Injil Matius pasal 11 ayat 8. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Dan apa janjinya? Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Luar biasa. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan cari yang lain. Kalau kita mau berdiri kokoh di tengah badai kehidupan dunia ini, cari Yesus. Satu-satunya Yesuslah yang dapat memberikan pertolongan bagi kita. Jangan menganggap diri kita pandai. Jangan menganggap bahwa kita bisa melakukan apa-apa. Tetapi sesungguhnya kita hanya dapat melakukan sesuatu dengan benar dan baik tatkala kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Hikmat kita hanya ada di dalam Dia. Dan bahkan kita bisa keluar dari masalah kita oleh karena Dia yang memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa berdiri kokoh di tengah badai. Masih ayat 47 Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan, mendengarkan perkataannya. Ya, mendengarkan perkataan Yesus. Lukas 6 ayat 47 dan Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Apa artinya? Kita memberi telinga. Kita pasang telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita juga harus memiliki rasa rindu, rasa haus akan firman Tuhan. Ya. Dan bagaimana caranya kita mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Yesus?
Melalui kita membaca firman Tuhan. Tatkala kita membaca firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Sekali lagi. Tatkala kita membaca firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Yesus dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Dan saya harap bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua senang untuk mengasingkan diri bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun mungkin tidak lama. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara bekerja, pergi ke kantor, maka ambillah waktu untuk bersekutu dengan dia. Mendengarkan dia berbicara kepada kita. Apa yang dia mau untuk kita melakukannya hari ini. Dan yang berikutnya adalah kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita datang beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lainnya. Dan tatkala kita datang ke rumah Tuhan, satu kerinduan kita adalah untuk kita memuji Tuhan dan untuk kita beribadah kepadanya. Kadangkala memang kita kehilangan fokus. Tetapi mari kita belajar. Mulai mempersiapkan diri kita dari rumah. Sehingga pada waktu kita berada di sebuah ibadah, kita sungguh-sungguh berpusat, berfokus kepada ibadah itu sendiri. Tatkala menyanyi, kita ikut menyanyi dengan sukacita. Tatkala firman Tuhan disampaikan, telinga kita dipasang untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya pikir bahwa kita sama-sama memiliki dua telinga. Dan Tuhan Yesus sendiri memberikan telinga itu bagi kita. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya kita mendengar. Telinga adalah diberikan untuk mendengar. Bukan mendengarkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menggetarkan. Tetapi terlebih banyak untuk kita berikan telinga kita kepada kebenaran Tuhan yang dapat meneguhkan kita, yang dapat menguatkan kita, bahkan yang dapat memberikan penghiburan serta hikmat untuk kita dapat mengambil keputusan dan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Banyak orang pada masa kini tatkala berada di dalam ibadah, mungkin pada waktu menyanyi ikut menyanyi, tetapi pada waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan, ada banyak orang yang main HP. Saya harap saya tidak salah, tetapi itu pernah saya buktikan, saya lihat sendiri. Tatkala kebenaran firman Tuhan disampaikan, ada dua orang anak muda. Mereka bukan mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka bertanya, berapa harga ayam di Bandung? Dan itu kan luar biasa. Saya melihat sendiri. Lalu yang satu menjawabnya. Hati saya sangat sedih. Dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus sangat sedih dengan hal itu. Kenapa? Karena kita tidak memberikan telinga kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita mau beribadah, nah bagi saya sendiri saya jarang sekali membawa HP ke ibadah, ke kebaktian. Karena saya tidak mau terganggu dengan hal itu. Itu untuk saya ya. Dan saya ingin kita pun belajar. Kalau kita rasa tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan, oleh karena ada HP di tangan kita, lebih baik kita dengan tekad yang bulat tinggalkan HP itu di rumah. Tetapi bawa catatanmu, bawa alat tulismu. Waktu mendengarkan firman Tuhan, tulis, catat apa yang disampaikan oleh hambanya. Dan mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara dapatkan yang tidak disebutkan oleh hamba Tuhan itu tatkala dia menyampaikan firman. Catat. Dan itu akan sangat berkesan sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus sangat mementingkan bagaimana kita mendengarkan kebenaran firman-Nya.
Yesus katakan, mendengar perkataanku. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa berdiri kokoh di tengah badai kehidupan kita. Yang ketiga adalah melakukan firman atau perkataan Yesus. Nah, Yesus sendiri mengatakannya dalam ayat 47, Bapak Ibu Saudara, perhatikan itu baik-baik. Satu ayat itu saja, ada 3 hal yang dia tekankan di situ. Melakukan firman. Injil Lukas pasal 6 ayat 47 dan Matius pasal 7 ayat 24. Apa artinya Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Melakukan firman Tuhan artinya kita berespon terhadap firman Tuhan yang kita dengar. Berespon. Respon kita mau taat. Tatkala kita mendengar sesuatu yang harus kita tinggalkan, maka kita akan katakan, saya harus meninggalkan hal tersebut. Tetapi tatkala kita mendengarkan ada sesuatu yang harus dilakukan, maka kita harus melakukannya. Kenapa kita harus melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak akan bisa berubah. Sekali lagi, tidak akan bisa berubah kalau kita hanya menjadi pendengar saja. Banyak orang menjadi pendengar, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Dan oleh karena itu, kehidupannya sepanjang tahun, sepanjang dia hidup, kehidupannya tidak berubah. Dari jahat menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik lagi. Dari setia tambah menjadi setia. Itu seharusnya yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sangat menegaskan kepada kita bahwa melakukan kebenaran firman Tuhan adalah hal yang sangat penting. Ya. Contoh. Tatkala kita mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan tentang hal mengasihi. Bagaimana respon kita? Kita harus melihat kepada diri kita. Apakah saya sungguh-sungguh sudah mengasihi? Mengasihi pasangan saya, mengasihi anak-anak saya, mengasihi keluarga saya secara umum, dan bahkan saudara-saudara seiman saya. Sampai kepada orang-orang yang dalam tanda petik musuh kita. Apakah kita sudah melakukan itu? Nah, dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa kasih itu tidak pernah berbuat jahat terhadap sesamanya. Nah, itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Tatkala kita mendengarkan berita tentang kasih, kita melihat kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah sungguh-sungguh mengasihi? Mengasihi Tuhan itu yang terutama. Dan yang kedua, mengasihi diri dan mengasihi sesama kita. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua. Tatkala kita mendengar tentang kekhawatiran. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan seterusnya. Di situ dikatakan, janganlah kamu khawatir. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari dalam situasi saat ini? Apakah kita penuh dengan kekhawatiran? Atau kita merasa bahwa tidak mungkin itu bisa terjadi saat ini untuk saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sekali lagi dalam Injil Matius pasal 6 itu menjelaskan bahwa jangan kamu khawatir. Mengapa tidak perlu khawatir? Karena Bapa sendiri, Bapa kita, dia tahu apa yang kita perlukan. Ya, dia mengerti dan dia peduli kepada kita. Dan karena itu, tidak perlu kita khawatir tentang hidup kita. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan sebagainya. Nah, hal mengampuni juga. Tatkala kita mendengar firman Tuhan berkata, hendaklah kamu
mengampuni, saling mengampuni. Apakah kita menyimpan kesalahan orang lain? Atau bahkan kita catat kesalahan orang lain satu, dan akhirnya kita menjadi kewalahan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita seperti itu, kita sedang menyimpan sampah di dalam diri kita. Sampah yang bisa menggerogoti iman kita kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tatkala kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman apapun itu, dengarkan baik-baik dan lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Perhatikan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46. Yesus mengatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ini sangat tegas untuk kita semua, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya untuk dia mau kita datang kepadanya. Bukan hanya dia mau kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi apa yang kita dengar itu kita lakukan. Ya. Dilakukan dalam kehidupan kita. Tidak gampang. Dan kita tidak sanggup. Tetapi kita memiliki Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat melakukan setiap kebenaran yang kita dengar. Yakobus pasal 1 ayat 22 di sana dikatakan, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja." Ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Dan kalau kita hanya mendengar saja, Yakobus katakan kita menipu diri kita sendiri. Dan kita adalah penipu nampaknya. Sering kita menipu diri kita sendiri. Ya. Tetapi Yesus mau mengajar kita pada hari ini supaya kita benar-benar mendengar dan melakukan apa yang telah kita dengar. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah Yesus dengan tegas berkata bahwa untuk dapat berdiri kokoh di tengah badai kehidupan perlu 3 hal, yaitu DDL. DDL. Apa itu DDL? D yang pertama adalah datang. Datang kepada Yesus. Dan D yang kedua adalah dengar. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan L, lakukan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. DDL. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengingat dengan baik firman Tuhan hari ini, ingatlah. DDL. Datang, dengar, lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Orang yang datang kepada Yesus, mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Dia adalah orang yang bijaksana. Matius pasal 7 ayat 24. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang akan kuat berdiri di tengah badai. Walaupun persoalan dan badai itu sehebat apapun. Haleluya. Yang kedua, orang yang hanya mendengar firman Allah, tidak melakukannya, Yesus menyebutnya orang bodoh. Bapak Ibu Saudara mau yang mana? Injil Matius pasal 7 ayat 26. Orang bodoh Tuhan Yesus bilang. Ya. Orang bodoh itu tentu tidak akan kuat menghadapi badai dalam kehidupannya. Dia sama seperti sebuah rumah yang gampang rubuh dan mengalami kerusakan yang sangat hebat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya termasuk yang mana? Dalam pandangan Tuhan, orang bijak atau orang bodoh?
Menjadi orang bijak adalah orang yang berdiri kokoh di tengah badai. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah kami dengar bersama. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang bekerja menjelaskan lebih dalam lagi maksud kebenaran firman-Mu ini. Sehingga setiap orang yang datang pada hari ini belajar bersama dari firman-Mu tidak akan pulang sia-sia. Tetapi kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dibekali oleh Tuhan. Bagaimana caranya kami hidup menghadapi situasi dunia ini. Sehingga kami akan menjadi tegak berdiri di tengah badai kehidupan yang sedang melanda. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.